Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Uji dan teman-teman kelompok 4. Terima kasih untuk Pak Uji telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami, yaitu maintenance pada turbin. Sebelum kami melanjutkan ke materi, eh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arya Tristan Radita dengan NPM 21.035. Kemudian ada saya sendiri, Ayatullah Ali Kamani dengan NPM 21.036. Kemudian ada Kang Bahrul Muhid Arienza dengan NPM 21.037. Yang keempat ada Kang Daniel Andromeda dengan NPM 21.039. Dan terakhir ada Kang Fahrizal Agil Wibowo dengan NPM 21.045. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Pertama, apa itu turbin? Turbin sendiri adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain yang lebih berguna seperti energi listrik. Jadi suatu energi dirubah menjadi ke energi lain yang lebih bermanfaat dan lebih banyak digunakan. Nah, di turbin sendiri itu mempunyai beberapa komponen. Nah, komponennya itu sendiri perlu dilakukan Yang ini perawatan. Nah, pertama, untuk turbin kok sendiri ada yang mempunyai bahan utama, Nusantara buat itu. yaitu pertama ada rotor, kedua stator, ketiga ada rumah turbin, ada sudut-sudut turbin, bantalan, dan yang terakhir ada sistem pelumasan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kang Arya Trisan Radita. Untuk Kang Arya Trisan Radita, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kang Ali. Sekarang saya lanjutkan. Sekarang, oke. Jadi mengapa sih perlu dilakukan perawatan? Nah, komponen-komponen tersebut tuh perlu dilakukan perawatan secara teratur buat menjaga kinerja dan keandalan dari mesin tersebut. Beberapa teknik perawatan mesin turbin yang umum dilakukan antara lain tuh kayak pemilihan jenis pelumas yang tepat, pengawasan operasional mesin turbin, pengawasan komponen mesin, perawatan komponen utama turbin gas, dan perawatan sistem pelumasan. Bisa next, Kang Ali. Di sini ada perawatan komponen turbin secara preventif. Rotor atau roda turbin adalah bagian turbin yang berputar dan menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran. Komponen ini perlu diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan seperti korosi, retak, erosi, dan lain-lain. Next, Kang Ali. Oke, kemudian di sini tuh ada stator atau rumah turbin. Nah, stator itu adalah bagian turbin yang diam dan berfungsi sebagai penyangga sudut-sudut turbin. Komponen ini juga perlu diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan. Biasanya suka ada kausan di situ. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bahrul Muhid Arienza. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih teman-teman. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada sudut-sudut turbin. Sudut-sudut turbin adalah daun-daun cakram yang dikelilingi oleh cakram pada turbin uap. Sudut-sudut ini berputar karena tiupan dari uap bertekanan yang berasal dari ketel uap. Komponen ini perlu diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan seperti korosi, retak, erosi, dan lain-lain. Lanjutkan. Lalu ada bantalan atau bearing. Nah, seperti kita tahu, bearing itu berfungsi untuk menopang poros turbin dan mencegah gesekan antara poros dan dudukan. Bantalan perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dan juga untuk memastikan si bearing ini tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Kang. Nah, selanjutnya ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan berfungsi untuk memberikan pelumas pada komponen-komponen mesin turbin agar apa? Agar dapat bergerak dengan lancar dan mencegah gesekan yang berlebihan.
Sistem pelumasan perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan kualitas pelumas dan kinerja sistem pelumas berjalan dengan semestinya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Agil. Kang Agil dipersilakan. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada langkah-langkah perawatan turbin. Yang pertama itu ada perawatan rutin. Periksa level oli, bahan bakar, dan cairan lainnya. Lalu ganti filter udara secara teratur dan inspeksi visual untuk mendeteksi kebocoran atau kerusakan. Lalu yang kedua ada pembersihan. Bersihkan bilah turbin dari kotoran atau endapan. Lalu periksa filler dan bersihkan jika perlu. Yang ketiga ada pemeriksaan komponen. Periksa rotor, stator, dan komponen lainnya dari kausan atau kerusakan. Periksa juga sistem pelumasan dan pastikan semua bagian dari komponen itu diperiksa secara rutin. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya ada pengukuran dan pengujian. Lakukan pengukuran kinerja seperti suhu, tekanan, dan kecepatan putar. Lalu uji kontrol otomatis dan pastikan parameter berada dalam batas yang aman. Yang kelima, ada analisis getaran. Lakukan analisis getaran untuk mendeteksi masalah potensial. Lalu atasi masalah getaran yang tidak normal. Yang keenam, ada periksa sistem pengendalian. Pastikan sistem pengendalian berfungsi dengan baik, kalibrasi, dan perbarui perangkat lunak kontrol jika diperlukan. Next, Kang. Nah, nomor 7 ada pemeliharaan bantalan. Periksa kondisi bantalan dan lakukan pelumasan jika diperlukan, lalu ganti bantalan yang aus. Nomor 8 ada pemantauan suhu. Amati suhu berbagai bagian turbin dan periksa apakah berada dalam batas yang aman. Ada uji keselamatan. Lakukan uji keselamatan rutin untuk memastikan sistem dapat berhenti dengan aman darurat. Lalu ada pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak, pengendali, dan pemantauan diperbarui sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kang Andromeda. Terima kasih, Kang Agil. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat perawatan pada turbin. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua mengurangi biaya operasional, yang ketiga meningkatkan keandalan, yang keempat ada meningkatkan umur pakai komponen. Dalam hal meningkatkan efisiensi, yaitu melakukan perawatan secara teratur, kinerja mesin turbin dapat terjaga dengan baik dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Perawatan yang tepat dapat membantu mengurangi biaya operasional karena dapat mencegah kerusakan atau keausan pada komponen-komponen mesin turbin yang dapat menyebabkan downtime dan biaya perbaikan yang tinggi. Selanjutnya ada meningkatkan keandalan. Dengan melakukan perawatan secara teratur, keandalan mesin turbin dapat ditingkatkan sehingga dapat mengurangi resiko-resiko kegagalan sistem dan downtime yang tidak terduga. Yang terakhir ada meningkatkan umur pakai komponen. Perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur pakai komponen-komponen mesin turbin sehingga dapat mengurangi biaya penggantian komponen dan meningkatkan efisiensi sistem tersebut. Next, Kang. Yang selanjutnya, slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan materi kami pada hari ini yaitu yang pertama ada turbin merupakan sebuah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Turbin juga memerlukan perawatan secara berkala, yaitu preventif, agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan. Selanjutnya, turbin memiliki beberapa komponen yang harus dilakukan perawatan agar sistem kerja turbin tidak terganggu. Dengan dilakukannya perawatan dapat memberi manfaat, yaitu peningkatan efisiensi terhadap turbin itu sendiri, dan kemudian mengurangi biaya operasional karena dapat menghindari kerusakan yang menyebabkan berhentinya kinerja turbin tersebut, sehingga mengganggu proses kerja turbin, serta meningkatkan performa mesin turbin. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan umur komponen pada turbin itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah memaparkan materi ini secara baik.
Mungkin dari kelompok 4 mengenai maintenance turbin hanya itu saja. Kita semua masih belajar. Mohon koreksinya untuk Pak Uji. Kami menerima semua masukan, kritik, dan saran. Terima kasih buat teman-teman, buat Pak Uji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.